Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu la hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini insyaallah kita akan membahas tentang bab perbedaan niat zikir dan doa. Orang banyak terbalik-balik apa perbedaan zikir dan doa, ya kan? Nah, maka kita akan bahas secukup waktu kita. Azan jam 3 lewat 20 menit lebih kurang, azan 3 lewat 20 ya. Maka lebih kurang setengah jam lebih sedikit kita akan bahas tentang ini semuanya. Ada beda niat, ada beda zikir, ada beda doa. Sekarang kita bahas dulu niat. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, niat itu cuma satu, yaitu lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi apapun hidup kita ini tidak boleh niatnya berubah, niatnya tetap lillahi ta'ala. Contoh misalnya nih, kita mau sholat subuh, sengaja aku sholat subuh 2 rakaat wajib atasku lillahi. Makan sahur, sengaja aku makan sahur, sengaja aku berniat makan sahur berpuasa esok hari lillahi. Sengaja aku mengambil wudu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi. Apapun aktivitas kita, baik ibadah mahdah maupun ibadah ghairu mahdah, itu pastikan niatnya karena Allah. Ibadah mahdah apa? Salat, puasa, itu mahdah. Apa itu ibadah ghairu mahdah? Sedekah, usahakan lillahi ta'ala. Solawat, niatkan betul-betul lillahi ta'ala. Walaupun solawat itu bisa diwasilahkan, bisa didoakan orang lain. Ya Allah, saya solawat, dengan solawat saya ini sehatlah badan saya, lapangkan kubur suami saya, ringan siksa kubur orang tua saya. Kita bisa berdoa atas solawat kita, tapi niat solawatnya tetap lillahi ta'ala. Karena kenapa? Kalau niat kita nggak lurus, maka ibadah kita itu nggak diterima. Dan kalau niat kita tidak lillahi ta'ala, maka kita tidak konsisten dalam ibadah. Saya sering sampaikan kepada jemaah gini, ibu boleh tanya kepada teman-teman ibu yang berada di luar, yang nggak ikut pengajian hari ini, tapi dia sering datang pengajian. Coba tes sedikit, ibu nanya sama dia, hey, kenapa kamu rajin datang pengajian? Biasanya jawaban dia kayak gini, awak kola tuo daripada ngangak-ngangak saya di rumah, ancak kamu saji lagi katanya. Dah kita ni udah tua, daripada santai-santai di rumah lebih baik kita ke masjid. Nah, kalau itu niat dia datang ke masjid, nanti giliran ada acara, cucu datang ke rumah, tak datang dia tuh. Kenapa ibu tak datang? Ada cucu di rumah. Tuh bahaya. Contoh, kenapa kamu ikut pengajian? Arisan belum terkocok lah katanya. Besok kalau dia tercabut arisannya, dia tak datang lagi. Kenapa? Niat datangnya karena bukan lillahi ta'ala. Woi, ke masjid yuk. Kenapa kau masjid? Ustadznya mantap, ganteng. Besok berganti ustadznya tak datang dia lagi. Kenapa? Dia datang ke masjid karena ustadznya, bukan lillahi. Makanya saya pesankan siapapun ustadznya, datang aja lah.
tak paham kita ceramahnya, anggo-anggo ajalah. Karena kita datang bukan karena ustadznya, tapi kita datang karena Allah. Kenapa datang pengajian? Oh, segan sama ketua. Giliran ketua balik kampung, kosong masjid. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah. Kalau niatnya bukan karena Allah, kita gampang untuk menghentikan ibadah itu. Tapi kalau niatnya karena Allah, mau ndak mau, siapapun ustadznya, apapun alasannya, hujan atau tidak, capek atau tidak, mengantuk atau tidak, kita tetap datang. Karena kita tahu kita pengajian lillahi. Sama macam saya datang pengajian. Kalau bukan karena Allah, saya sudah lama tak ceramah. Kenapa saya selalu ceramah? Karena lillahi ta'ala. Nah, makanya kalau saya capek, saya selalu berkata dalam hati, ya Allah, kalau enggak karena engkau, takkan ku ceramah lagi nih. Udah expired. Tapi karena engkau lah saya masih tetap ceramah. Gitulah maksudnya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu lillahi ta'ala, maka insya Allah kita tak pernah berhenti mengerjakannya. Nanti kalau ibu capek pergi ke pengajian, lelah ibu solat, ibu kata aja dalam hati, ya Allah, kalau enggak karena engkau takkan bangun aku tahajud ya Allah. Karena engkau lah aku maka bangun tahajud. Gitu. Ya, jangan terbangun tahajud. Kenapa tahajud? Ia lagi galau nih ya. Ya kan? Nah, sehingga niatnya tidak lillahi ta'ala. Maka banyak ceramah-ceramah yang isinya begini. Ayo kita sedekah. Dengan sedekah kita akan semakin kaya raya. Oke, kita sedekah, tapi niatnya tetap untuk Allah. Fadilah dari sedekah bisa kita dapatkan, bisa tidak. Sedekah itu bisa mendatangkan kepada ketenangan, keberkahan, ya, keamanan dunia dan akhirat. Tapi itu bukan niatnya. Niatnya tetap karena Allah. Adapun sedekah itu nanti pada akhirnya mendatangkan kebaikan, mendatangkan kenyamanan, itu cuma bagian dari efek samping saja yang bisa kita dapatkan, tidak. Jadi niatnya tetap karena Allah. Beda orang yang menyapu niatnya karena Allah dengan menyapu niatnya bukan karena Allah, itu beda. Orang yang datang ke masjid niatnya karena Allah dengan yang bukan, itu beda. Maka bisa saya pastikan orang-orang yang konsisten pengajian, mau dia dapat paham atau tidak, mau dia ngerti atau tidak, mau panas maupun mendung, dia tetap datang. Itu adalah orang-orang yang melakukan ibadah karena Allah. Tapi kalau kayak gini, woi pengajian yuk, duluan aja lah. Ngapa gitu? Aduh cucu misalnya kayak gitu kan. Nah itu sehingga dia tak datang, maka itu bisa jadi bukan karena Allah. Nah ajak aja cucunya atau apapun lah yang ingin kita lakukan. Karena gimana pun dia adalah wajib. Sampai sini paham? Jadi kenapa ikut pengajian? Karena Allah. Jadi kalau arisannya udah terkocok, tetap datang. Karena apa? Karena Allah. Nah, karena Allah itu mesti nomor satu kan. Kalau kita prioritaskan Allah, insya Allah Allah akan prioritaskan kita. Nah, jadi kalau kita karena Allah, insya Allah kita nggak akan pernah capek dan nggak akan pernah lelah. Enjoy aja, karena kita tahu Allah sedang melihat kita. Nah, itu niat. Niat tak boleh berubah. Niat cuma satu saja, karena Allah. Nah, apa bedanya dengan zikir? Kalau niat adalah melakukan sesuatu karena Allah. Kalau zikir adalah memuji Allah. Nah, zikir itu kan banyak. Apapun yang isinya puji-pujian itu adalah zikir. Nah, zikir itu kan banyak. Subhanallah, segala maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Ya, kemudian subhanallah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu adalah zikir. Nah, zikir ini bisa ibu lakukan kapanpun, dimanapun. Hanya saja pada situasi tertentu, anzili zikr manazilaha. Kita dianjurkan menempatkan zikir pada tempatnya. Memang kita zikir mau tidur, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Zikir alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Tapi ada situasi tertentu yang kita itu kalau ada apa-apa, kita kan harus senantiasa berzikir. Nah, ini belum saya bahas dalam pengajian ini tentang bagaimana menempatkan kalimat
kalimat zikir itu pada tempatnya. Coba ibu jawab sama-sama, salah nggak apa-apa, ke depan kita lebih tepatkan ya, karena zikir semua baik, cuman kadang-kadang kurang tepat saja. Coba ibu jawab, selama ini kalau ibu nengok pelangi yang indah, ibu nengok samudra yang indah, ibu main ke Alahan Panjang, ibu tengok laut yang sangat indah. Laut ya, Alahan Panjang. Laut. Oh, danau salah ya, danau. Buatan tak? Oh, danau tidak dibuat. Okey. Ibu main ke Alahan Panjang, ibu lihat danau. Ibu main ke Bukit Tinggi, ibu tengok gunung yang sangat indah. Ibu takjub, ibu suka dengan itu. Maka ibu ucapnya Masya Allah. Masya Allah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ucapnya apa? Masya Allah. Enggak. Jadi ucapnya adalah biasanya apa? Diancam. Masya Allah tadi ya. Oke. Jawabannya adalah Allahu Akbar. Nah, saya jelaskan. Allah bukan Masya Allah. Allahu Akbar. Bukan Masya Allah. Kenapa kita bilang Allahu Akbar? Allahu Akbar itu adalah ketika kita ta'ajub atau takjub dengan sesuatu yang murni buatan Allah, tidak campur tangan manusia. Kayak samudra yang luas itu kan murni buatan Allah. Kayak danau Alahan Panjang murni buatan Allah. Pelangi murni buatan Allah. Ya, samudra, laut murni buatan Allah. Kalau sesuatu itu kita ta'ajub, tapi murni buatan Allah, jawabnya adalah Allahu Akbar. Paham tuh? Selama kok? Masya Allah. Jadi Allahu Akbar. Dah? Yang kedua, kalau kita menengok sesuatu itu cantik juga, indah juga, tapi udah bercampur dengan tangan manusia. Kalau tadi kan murni buatan Allah. Nah, yang kedua ini dia udah bercampur dengan campur tangan manusia. Contoh, lihat kerudung bagus, lihat orang cantik, lihat orang pintar, lihat gamis cantik, lihat masjid cantik, lihat kaligrafi yang cantik, lihat masjid yang cantik, gedung yang tinggi, ya, menjulang ke langit. Ucapnya Allah, saya tak dengar ya. Ucapnya adalah Subhanallah. Nah, ucapnya adalah Masya Allah. Itu baru Masya Allah. Masya Allah itu adalah sesuatu yang indah, yang kita suka, tapi udah ada campur tangan manusia di dalamnya. Nah, itulah Masya Allah. Masya Allah, cantiknya lagi handphone nih. Masya Allah, cantiknya masjid nih. Masya Allah, makin muda aja ibu nih. Masya Allah, cantiknya lagi tasnya nih. Nah, itu baru Masya Allah. Karena dia cantik, tapi udah ada campur tangan manusia. Paham? Bedanya dengan Allah Akbar apa? Kalau Allah Akbar murni buatan Allah kan. Kalau Masya Allah, dia sudah bertampur dengan campur tangan manusia. Dah. Beko selangkah keluar musajid, jangan lupa nak. Nomor 3, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau kita melihat sesuatu yang buruk, tapi kita cuma lihat aja bu, sesuatu itu buruk, tapi kita cuma lihat misalnya macet panjang, kita cuma lihat, kita nggak kena macet, kita di rumah lihat orang macet, ngelihat orang terjatuh, ngelihat orang berantuk-rantuk, berantam-rantam, lihat anak melawan orang tuanya, lihat rumah terbakar, lihat orang tersungkur, cuma lihat aja. Atau suaminya pulang tiba-tiba ngadu, saya tadi tabrakan mah. Kita cuma lihat, kita nggak kena. Ucapnya Astagfirullah, Astagfirullah, La ilaha illallah. Ucapnya adalah Subhanallah. Artinya apa? Maha suci Allah. Apa maksudnya? Apapun yang terjadi pada engkau, Allah tetap maha suci. Oh, engkau berantuk-rantuk, kamu tersungkur, ada macet, Subhanallah, maha suci Allah.
Ya, artinya apapun yang keburukan yang terjadi, Allah tetap maha suci. Jadi subhanallah itu untuk sesuatu yang buruk tetapi kita tidak kena. Tapi yang buruk, bukan yang cantik. Jangan lihat orang cantik, subhanallah cantiknya, bukan. Masya Allah cantiknya. Kalau subhanallah itu menengok sesuatu yang buruk tapi kita nggak kena. Lihat anak berantem, ya. Lihat kucing lemas di jalan, tuh subhanallah. Allah tetap maha suci. Oke? Yang keempat. Kalau tadi yang pertama melihat sesuatu yang buruk tapi kita nggak kena, kan kita bilang subhanallah. Tapi gimana kalau kita yang kena? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini dari tadi nampaknya. Kita yang kena nih. Misalnya kita yang kena macet, kita yang terjelungkang, kita yang terjatuh, kita yang diserempet orang, kita yang pokoknya kita kena, atau kita masak ikan kena, tangan kita kena minyak panas. Ucapnya innalillahi. Ucapnya adalah la haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Kita macet, la haula wala quwata illa billah. Karena kita korban, kita kena. Kita lagi kena air panas. La haula wala quwata illa billah. Korban kita. Kita diomongin orang, ada yang ngomongin kamu loh. La haula wala quwata illa billah. Terkejut, pup, la haula wala quwata illa billah. Mati lampu ucapnya innalillah. Mati lampu ucapnya la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Tuh macam mana? Jadi la haula wala quwata illa billah. Atau kita disenggol orang, la haula wala quwata illa billah. Kalau kita tidak kena, kita cuma menengok sebuah keburukan. Apa tadi? Subhanallah. Sekarang kita yang kena, kita yang diserempet orang, kita yang terjatuh, kita yang terjelungkang, kita yang kena hujan, kita yang kemacetan, ya, kita yang terjatuh, kita yang terkejut. Ucapnya la haula wala quwata illa billah. Gitulah. Masih sanggup? Roaming nampaknya tuan. Nah, nomor 5. Sekarang kalau subhanallah tadi kita cuman melihat sesuatu yang buruk tapi kita nggak kena, subhanallah. La haula wala quwata illa billah kalau kita yang kena. Nah, sekarang gimana kalau kita pelakunya? Kita yang membuat orang terjatuh, kita yang nyenggol orang. Saya jalan tersenggol kawan, saya naik mobil tersenggol motor orang. Saya pelakunya, saya yang salah. Ucapnya baru astagfirullah. Artinya aku mohon ampun kepada Allah. Coba kita ulang sedikit. Pertama, kalau sesuatu itu murni buatan Allah dan kita takjub melihatnya, ucapnya Allahu Akbar. Sekarang nomor 2, kalau sesuatu itu indah, dia bercampur dengan tangan manusia, ucapnya Masya Allah. Yang ketiga, kalau menengok sesuatu yang buruk tapi cuma nengok doang, subhanallah. Kalau sesuatu yang buruk itu terjadi pada diri kita, ucapnya la haula wala quwata illa billah. Kalau kita yang menyebabkan sesuatu yang buruk itu terjadi, ucapnya astagfirullah. Jadi kalau ada orang nyenggol saya, dia senggol saya ucapkan la haula wala quwata illa billah. Dia yang nyenggol, dia ucapkan astagfirullah. Ibu nengok saya disenggol, ucapnya subhanallah. Gitu, karena ibu cuma nengok aja. Jangan semua astagfirullah sih semua. Dah, sudah paham? Coba tes, jawab kuat-kuat. Contoh, saya nengok kue cantik kali modelnya, ucapnya
Masya Allah. Saya nengok bayi baru lahir, rupanya ganteng, dia panjang rambutnya. Ucapnya Allahu Akbar, murni buatan Allah. Saya nengok rumah terbakar. Ucapnya Subhanallah. Saya akhirnya membuat orang terjatuh. Ucapnya Astagfirullah. Saya terjatuh karena orang. Ucapnya La haula wala quwwata. Kau terkejut, ucapnya Astagfirullah juga lagi. Cuma kau terkejut. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau kita terkejut, jangan ucapkan mati kau, mati, jangan. Jadi kau terkejut, la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita salah, itu astagfirullah. Entah kita salah ngomong, astagfirullah. Kalau kita salah apa, astagfirullah. Saya mohon ampun kepada Allah. Atau manuang pelan-pelan aja kita ubahnya, ya, supaya ndak astagfirullah terus. Tapi sebenarnya selama ini kami salah, cuma ustazah, enggak masalah. Cuma kalau bisa, hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tentu beda antara orang berilmu dengan orang tak berilmu. Sekarang sudah ada ilmunya, maka tempatkanlah zikir pada tempatnya. Oke? Sekarang kapan kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Kapan? Kalau apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah itu kita ucapkan pada situasi yang netral. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Ucapkan La ilaha illallah. Netral aja. Dan la ilaha illallah itu adalah sebenarnya afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, gitu ya. Nah, jadi dia situasi yang netral itu, ucapan kalimat la ilaha illallah. Nah, termasuk mentalkinkan jenazah itu ucapkan kalimat la ilaha illallah, kayak gitu. Lalu kapan mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Saat ada kematian binatang, kematian manusia, gitu ya. Nah, boleh ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang, kalau yang meninggal itu adalah non-muslim, boleh kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Boleh? Kalau ada non-muslim yang meninggal, kita boleh mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena mereka juga milik Allah dan kembali kepada Allah. Tetapi cukup sampai di situ, jangan ditambah dengan mendoakannya lapanglah kuburnya, berhenti malaikat menyiksa. Tidak bisa, karena kita dilarang mendoakan orang non-muslim dan orang-orang musyrik, ya. Janganlah kalian mendoakan orang-orang non-muslim, orang-orang musyrik agar dia dilapangi dan disayangi oleh Allah. Ya, At-Taubah 113. Nah, yang boleh itu cukup mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah? Nengok jilbab cantik, ucapnya dah pintar anak mama. Nengok tas cantik, ucapnya nengok langit biru indah, ucapnya Allahu Akbar. Oh, kita tersungkur, ucapnya La haula wala quwata illa billah. Kita membuat orang tersungkur, ucapnya Astagfirullah. Kita nengok orang tersungkur, ucapnya Subhanallah. Nah, hati-hati ya. Kita lebih detail lagi nanti. Jadi jangan zikir Astagfirullah aduh ya. Nengok sawah yang indah, ucapnya nengok sawah yang indah, ucapnya Masya Allah. Kenapa? Udah campur tangan manusia. Nengok pohon pepaya, cantik banyak pepayanya, ucapnya Masya Allah, gitu. Nah, itu adalah zikir yang kita ucapkan dalam situasi tertentu. Tapi sebenarnya zikir itu boleh didudukkan tanpa ada sebab, ya. Sekedar zikir habis sholat, sekedar zikir habis tahajud, ya, zikir sambil baring, ya, itu nggak ada masalah. Cuman kita ingin bedakan apa beda niat, zikir, dan terakhir adalah doa. Kalau niat melakukan sesuatu karena Allah, kalau zikir memuji Allah, kalau doa minta sama Allah. Makanya banyak yang nanya, Ustazah berdoa itu harus zikir enggak?
ya tidak harus zikir, tapi sayang kalau nggak zikir. Karena kita puji Allah dulu, baru kita minta, ya dong. Nah, sekarang coba saya tanya, Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, zikir atau doa? Zikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Zikir atau doa? Doa. Pokoknya yang minta-minta itu doa. Nah, Al-Quran itu terdiri dari doa dan zikir. Coba Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Apalagi? Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Zikir dulu, puji dulu, kan dipuji dulu. Ujung-ujungnya apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukin kami jalan yang lurus. Jadi kalau doanya mau mustajab, zikir dulu baru doa, puji dulu Allah tuh baru minta. Sama dengan ibu dengan suami, kan ibu puji dulu kan, bang abang ini makin lama makin baik aja, makin ganteng aja. Apa tuh? Ke toko emas ya bang, kan puji dulu baru minta, biar jebol dia, biar mustajab dia. Jadi dengan Allah juga kayak gitu ya, puji dulu baru doa. Nah, doa itu apapun yang kita minta kepada Allah itu doa. Nah, banyak orang terbalik-balik. Coba masuk WC niat atau doa? Doa dong. Allahumma inni a'udzubika minal habsi wal khaba'is. Doa. Ustazah, apa doa mandi junub? Bukan doa. Mandi junub niat. Niat mandi junub. Ustazah, apa doa mau berudu? Bukan doa. Niat mau berudu. Kalau doa itu apa? Doa masuk masjid. Kan doa tuh. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakan untukku pintu kasih sayangmu. Itu doa. Jadi supaya kita nggak salah kayak gitu kan ya. Doa masuk WC, doa. Keluar WC, doa. Masuk masjid, doa. Ya itu doa. Doa itu apapun yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Kan banyak ustazah niat masuk masjid apa? Bukan niat, doa. Sujud, di sujud terakhir ketika mau habis sholat, kan kita suka doa tuh, Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Itu doa atau zikir? Doa. Jadi apapun yang minta kepada Allah itu doa. Doa mau makan itu doa. Oke? Coba Allahumma barik lana. Ya Allah, berkahilah untuk kami fima razaqtana, dalam apa-apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, kan gitu kan? Wa qina azabannar, jauhkan kami dari azab api neraka. Doa enggak tuh? Doa. Ya, jadi mau makan doa. Ustazah, apa doa? Makanya saya agak suka bingung kalau ditanya, Ustazah, apa doa sholat tahajud? Saya agak mencurigai itu. Ini yang mereka tanya, ini niat atau doa nih? Kalau niat, sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat lillahi. Kalau doa, berarti doa setelah tahajud. Nah, kalau doa setelah tahajud mah bebas, kalau niatnya yang tadi gitu. Jadi kita mesti tahu mana beda niat dengan doa. Kalau doa boleh banyak, kalau niat cuma satu karena Allah. Kayak gitu. Jadi dalam beribadah ada niat, ada zikir, ada doa. Supaya apa? Supaya kita jelas menempatkannya. Nah, oke? Keluar rumah, doa atau niat? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Itu niat atau doa? Itu doa. Nah, makanya kenapa kalau mau berdoa minimal kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillah itu zikir dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Baru kita berdoa, minimal zikirnya bismillah. Baru kita berdoa supaya doa kita mustajab. Walaupun boleh langsung berdoa, tetapi kalau bisa sih zikir dulu. Supaya apa? Supaya tepat dulu, kita puji Allah dulu, baru kita berdoa. Dia sama aja bu analoginya bu. Kalau kita sering memuji Allah, maka kita sayang sama Allah, pasti kita mendapatkan balasan Allah.
Dulu suami ibu waktu mau ngejar-ngejar ibu, awalnya ibu tidak suka juga kadang-kadang. Tapi karena dia sering muji, dia prioritaskan ibu, lalu kemudian dia senangkan hati ibu. Apa yang ibu kerja, yang suruh dia kerjakan, apa yang ibu larang dia tinggalkan. Sayang nggak dia lama-lama? Sayang nggak ibu lama-lama? Sayang. Ujung-ujungnya kalau ibu sayang, apa yang diminta suami ibu kasih. Sama dengan Allah, kerjakan apa yang Allah suruh. Ya, puji Allah dengan zikir. Tinggalkan segala larangannya, lakukan segala perintahnya. Yang Allah suka kita ambil perhatian Allah, supaya Allah sayang sama kita. Ya, sehingga kalau kita prioritaskan Allah, maka Allah akan memprioritaskan kita. Makanya kalau ada yang bilang, Ustazah, saya itu sibuk, kadang-kadang saya tak terbangun tahajud. Saya itu sibuk karena kadang-kadang saya enggak sholat duha. Saya sibuk Ustazah, kadang-kadang saya enggak sempat sholat duha, apalagi sholat awabin. Saya sibuk. Saya selalu bilang, antum bukan sibuk, tapi Allah bukan prioritas kita aja. Kita enggak sibuk. Cuman kalau kita malas ibadah, bukan karena kita sibuk, tapi karena Allah bukan prioritas kita. Gitu. Nah, sama dengan ibu, kalau punya teman dekat, diajak ketemu enggak bisa, diajak ketemu enggak bisa. Ya, kita bilang dia sibuk, belum tentu. Jangan-jangan kita bukan prioritasnya dia. Karena kalau kita diprioritaskan, maka dia akan ada waktu buat kita. Sama dengan kita kepada Allah, bahwa ketika kita tak ibadah, ketika kita tidak berdoa, tidak berzikir, demi Allah bukan karena kita sibuk, tapi karena Allah bukan prioritas kita. Na'udzubillah. Bayangkan hidup kita karena Allah bukan prioritas kita. Bayangkan nasib hidup kita kalau Allah bukan prioritas kita. Maka kita akan lontang-lantung lah. Hati gelisah, was-was. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak prioritaskan Allah, maka Allah tidak akan sama sekali prioritaskan kita. Sama kita coba, capek nggak lama-lama? Kita udah prioritaskan orang lain, kita ada buat dia. Tapi tahu-tahu pas dia nggak memprioritaskan kita, kan nggak akan lama juga ibu dalam kondisi ikhlas kan? Sama dengan Allah. Jadi apapun kelalaian kita, bukan karena kesibukan kita, tapi karena Allah bukan prioritas kita. Saya berdoa semoga kita semua termasuk hamba Allah yang memprioritaskan Allah, sehingga Allah pun akan memprioritaskan kita. Luruskan niat karena Allah, jangan sampai miring-miring niat ibadah, karena Allah Maha Pencemburu. Banyakkan zikir, karena Allah senang kalau kita berzikir kepadanya. Banyakkan berdoa agar kita tahu bahwa kita membutuhkan Allah, dan Allah tahu bahwa kita membutuhkannya. Niat luruskan karena Allah, zikir perbanyak supaya Allah sayang sama kita, doa diperbanyak supaya kita tanda menghamba kepada Allah Azza wa Jalla. Allah suka ngelihat orang-orang yang berdoa kepadanya, karena berarti kita butuh Allah Azza wa Jalla. Oke? Demikian dari saya. Semoga kajiannya ada manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihinniyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minka salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayna rabbana bis salam wa dakhalna al jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu, wa in kana qalilan
qalilan fakassirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, thank you ya yang sudah temenin aku siang ini. Nah teman-teman semua yang baru mampir, boleh klik foto yang ada di atas pojok kiri bawah, kemudian follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi teman-teman yang terlambat mampir ke live-nya aku, boleh subscribe channel YouTube-nya aku. Nanti akan aku tampilkan untuk live siaran langsung ini, rekamannya di channel YouTube-nya aku ya. Sampai ketemu di live berikutnya. Sore nanti aku kajian lagi. Kalau tidak ada anak-anak, aku live lagi ke semampunya aku. Yang jelas jam 8 malam waktu Indonesia Barat, nanti kita tanya jawab di malam ini ya teman-teman ya. Sehat selalu semuanya. Aku tutup dulu, sampai ketemu di live berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nela Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, love you all. Makasih ya, sama-sama. Makasih ya, bye bye. Makasih ya.